Henshin! Konflik baru lagi mulai episode ini dan tentunya episodenya yang menarik sekali untuk dibahas ya. Seperti biasa akan banyak poin penting yang mau Anda sampaikan, jadi simak videonya sampai beres. Jangan di skip-skip. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamarada Gabu episode 41. Soma belanja snack lagi ke toko si bapak. Sekarang kita udah tahu nama tokonya, yaitu toko Hidamari. Si bapak juga notice si Soma ini tuh makin kesini kok makin sering ke toko gue. Jadi si bapak ngehimbau Soma juga agar tidak makan cemilan banyak-banyak. Di sini si bapak bilang kalau Soma ini tuh mirip seperti adiknya yang sangat doyan makan cemilan. Bahkan sampai dimarahin juga tuh. Dari sini kayaknya udah mulai ketahuan nih arahnya kemana ya. Tenang aja guys, di episode ini sudah terjawab sepenuhnya. Nanti juga bakalan kita bahas guys ya, segmen per segmen. Soma juga makin sering mampir ke toko itu dan beli cemilan kan karena Soma makin kesini juga ya makin sering memakai Gochipot ya. Dimana dia itu harus banyak nyetok Gojizo yang jadi sumber energi dan juga amunisi dari Gochipot. Gak cuman ketika habis baru isi, lebih bijaknya sih Soma itu emang udah nyediain stok Gochizo yang sangat banyak. Jadi gak terlalu khawatir ketika Gochipotnya itu selesai dipakai. Stok-stok Gochizo yang banyak ini tuh sudah siap mengisi kembali. Sama halnya seperti kayak menabung guys ya. Punya duit banyak dikit, ya jangan langsung dihabisin semua. Begitu. Selesai belanja, Soma itu ngelihat beberapa orang dengan tingkah-tingkah yang aneh ya. Ada yang buka tutup pintu mobil mulu, tapi nggak masuk-masuk ke mobilnya. Ada cewek random juga yang duduk, berdiri, ngebalik, duduk lagi, dan begitu seterusnya ya. Soal ini disampaikan Soma ke Sachika ketika di Happy Pare. Sachika yang kebetulan dari luar juga banyak melihat tingkah orang-orang yang aneh-aneh ini. Sachika di episode ini mirip banget sama mantan Nana lagi. Pembahasan tambahan dikit guys ya. Soma skill masaknya udah makin upgrade aja nih. Di sini dia itu udah bisa masak mie soba dan ngehidangin ke Sachika. Luar biasa ya. Sama juga seperti Lakia, dia itu lagi sibuk nyari batu seperti biasa ya. Jadi sedikit menikmati masa-masa damai karena aktivitas dari Stoma Company agak menurun drastis ya pasca kematian Rango dan juga Grota. By the way, Rango ya masih ada guys ya, dilihatin jelas di akhir episode kemarin ke kita. Cuman kan karakter-karakter di Gabu ya udah menganggap Rango itu udah mati guys. Di sini Lakia itu dibuat terkejut dengan adanya seorang bapak yang ikutan makan batu juga. Ternyata ini adalah salah satu orang yang bertingkah aneh sama seperti yang Soma dan Sachika itu lihat sebelumnya ya. Karena desperate banget pengen makan batu, Lakia jadi curiga kalau bapak ini tuh Granyuto. Keisha agak mirip sama pas ketemu si Pak Magen waktu itu ya. Tiba-tiba ada yang makan batu sama kayak gue. Manusia mana gitu kan yang makan batu ya. Dan ketika dibuka bagian perutnya oleh Soma, ya normal, gak ada gabunya. Soma, Lakia, dan Sachika yang udah jelas-jelas melihat orang-orang dengan tingkah-tingkah aneh dan random ini tuh melakukan sebuah briefing. Soal banyak orang dengan kelakuan aneh ini juga udah beredar cukup luas di media sosial. Diinvestigasilah di sini dengan mencari lokasi orang-orang yang pada berkelakuan aneh ini, di mana kejadian itu banyak terjadi di suatu daerah tertentu. Gak cuma soal itu aja, terutama yang dari media sosial, tapi banyak orang juga mengabarkan kalau mereka itu melihat sosok misterius berjubah hitam di sekitaran TKP. Bahkan orang-orang selain Soma atau orang-orang di medsos aja itu curiga sosok ini adalah sosok Granyuto. Selain Soma loh, berarti mereka itu masih memperhatikan detail kecilnya yang sambungan dari kemarin juga, di mana kehadiran Granyuto udah cukup meluas ke banyak orang pasca unggahannya Bang Nyanto waktu itu. Memang benar ternyata guys ya, semua ini adalah ulah seseorang yang misterius berkerudung hitam yang disebutkan tadi. Dimana ada Komando Nyelf juga di balik ini semua. Diperlihatkan jelas penerapannya itu gimana. Ketika seseorang itu mau ngambil minuman kaleng gitu ya di vending machine, orangnya itu ditembak dengan Baik Magnum. Si orang misterius ngasih perintah dan dilakuin sama orang yang baru ditembak tadi. Jadi gimana sih ini asal-usulnya? Mari kita mundur lagi ke awal episode banget. Nyelf, Jeep, dan juga Lisel lagi nongki bareng. Dan Nyelf itu mengabarkan kematian Grota ke Jeep. Jeep itu terkejut, Nyelf itu ya masih agak santai sedikit ya. Sementara Lisel itu gimana? Keluar lagi guys nyebelinnya. Sok-sok berduka dan dia itu ngomong katanya pengen lebih akrab sama Tante Grota. Jadi disayangkan banget. Nyebelin sih kata-kata dia yang ini ya. Padahal jelas-jelas sebelum kematiannya Grota, Lisel juga ngasih tekanan terus gitu ya ke si Tante Grota kan ya. Boka Jardak, sang presiden, akhirnya di sini muncul lagi. Di sini dia itu mengusulkan rencana baru dalam rangka memperoleh Dark Snack lebih banyak lagi dan dengan cara yang lebih mudah. Poin usulannya adalah menjadikan dunia manusia sebagai tempat produksi langsung.
Walau udah ada metode hitopress, tapi dengan cara manusianya harus diculik dulu satu-satu, apalagi harus dibikin bahagia dulu biar kualitasnya bagus, dianggap sebagai cara yang masih ribet ya. Dimana usulan Boca ini sama dengan mereka yang mau dan harus menguasai seluruh dunia terlebih dahulu. Tadinya tangkepan Ana ya, mereka itu mau buka cabang stomach company gitu di dunia manusia ya. Dan produksinya juga langsung aja dari situ dalam rangka lebih cepat dan tidak ribet. Kayak Bandai aja buka cabangnya di mana gitu. Tapi mendengar soal menguasai dunia yang kedengarannya agak template ini juga cukup beralasan guys ya. Karena kan Gabu itu udah di akhir-akhir cerita juga, dimana ya tujuan antagonisnya juga harus di level up lah bisa dibilang. Mungkin juga maksud bagian ini tuh mau ke sana gitu. Jadi ke skala yang lebih besar biar nanti ada harapan intensitasnya itu naik ya. Apalagi ini udah di fase akhir cerita. Keresahan Nyelv itu ada di para Granuto Hanta ya, alias Kamen Rider yang ada di dunia manusia, yang pasti jadi penghalang terbesar di tujuan mereka ini. Gak cuman ngasih usulan aja, tapi Boca juga ngasih hadiah di sini, dimana Boca membawakan bangkai dari seorang Granuto. Jadi Granuto ini tuh punya kemampuan khusus yang unik. Sayang gitu dibuang ya. Jadi Boca itu simpen aja. Siapa tahu itu bisa berguna suatu saat nanti. Kemampuan utama Granuto ini adalah kemampuan hipnotis, yang menyambung juga dengan Granuto ini yang bisa mengendalikan orang lain. Jadi cukup mengerikan juga ini kemampuannya. Maka dari itu, Nyelv diberikan tas khusus oleh Boca untuk mengerjakan soal ini. Yang tujuan to the point-nya itu ya mengendalikan manusia ya, dengan si kemampuan hipnotisnya ini. Pas proses operasinya, Nyelv itu bilang ke si Granuto yang udah jadi mayat ini kan, padahal dulu kamu itu saingan kuatnya, tapi sekarang dihabisin oleh Boca dan dimanfaatkan mayatnya. Nah, saingan kuat siapa nih? Apa saingan kuat si Boca sendiri? Jadinya ini tuh sekalian mendeskripsikan kalau ini tuh Granuto yang cukup kuat semasa hidupnya. Jackpot nih saat Lakia dan Soma mencari keberadaan sosok jubah hitam misterius ini. Dia itu lagi nembak ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu langsung bertingkah aneh ya. Jadi ibu-ibu ini tuh ya joget-joget nggak berhenti-berhenti gitu. Bagian ini memperjelas Soma dan Lakia kalau si jubah hitam misterius ini ya jelas pelakunya. Dikejar sama Soma dan Lakia, Bang Yanto juga yang nyusul berhasil menyudutkan si jubah hitam ini dan langsung membuka kedoknya. Betapa terkejutnya Bang Yanto kalau ternyata sosok di balik jubah hitam ini adalah Kenzo Suga. Tapi ketika dibentak-bentak sama Bang Yanto, karena emang ya Bang Yanto itu ya emosinya itu lebih personal juga kan ya ke Kenzo Suga. Kenzo Suga yang ini tuh nggak menjawab apa-apa. Hanya terdiam di mana wajahnya juga terlihat sangat pucat dan pandangannya juga terlihat kosong ya. Apakah ini benar Kenzo Suga? Mari kita lanjut bahas lewat penjelasannya Nyelv ya. Ini bukan Kenzo Suga yang dulu, yang cukup pintar dan juga dengan tingkah-tingkah yang agak selengeannya itu. Kenzo Suga yang ini tuh sudah menjadi bonekanya Nyelv. Terlihat juga bagian perutnya itu sudah dimodifikasi oleh Nyelv, sehingga Kenzo Suga yang ini punya Henshin Belt Beater Gabu. Ini kopiannya Belt Beater Gabu, si Nyelv ini punya berapa banyak nih ya. Perasaan ya ditancepin ke beberapa orang gitu ya, nggak habis-habis ya. Jadi pasca dikalahkan sama Bang Yanto di debutnya Valen Frappe Custom waktu itu, Kenzo Suga itu kan kalah ya, tapi tidak mati. Tapi tidak mati sekali lagi ya. Kayaknya sekarat banget aja gitu. Di situ Nyelv kan muncul dan bilang ya, sisanya serahkan padaku, sambil tersenyum picik ya kalau kalian inget. Nah, tindakan dia selanjutnya menyimpan si Kenzo Suga yang sekarat ini dan terus dibiarkan hidup. Jaga-jaga, siapa tahu berguna di suatu hari nanti. Jadi serem juga gitu ya. Jadi bertanya-tanya juga Ana, gimana metodenya biar tetap hidup kayak gitu. Dan tadi Nyelv kan baru dapat bangke Granuto dari si Boca. Dan inilah eksperimen yang terpikirkan oleh dia, yaitu menyatukan salah satu bagian tubuh dari Granuto tersebut ke tubuhnya si Kenzo Suga. Tentu biar kemampuan Granutonya juga jadi ngikut dan terbawa. Ada juga udah kaget guys yang di awal ya, kirain si Boca itu ngebawa mayatnya Kenzo Suga. Ternyata Kenzo Suganya belum mati ya teman-teman, masih hidup tapi sekarat dan masih disimpan sama si Nyelv. Terlihat dari tangan kiri Kenzo Suga yang ini sudah menjadi tangan Granuto yang tadi, yang dengan kemampuan hipnotis. Ada juga eksperimen melalui transplantasi ya. Jadi Nyelv itu berencana menancapkan Belt Beater Gabu ke tubuhnya si Kenzo Suga. Tapi tubuh Kenzo Suga itu nggak kuat dan akhirnya mati. Setelah mati, barulah ditransplantasi paksa dan berhasil. Jadi Kenzo Suga ya udah mati guys. Dan sekarang jadi seperti zombie yang patuh sama si Nyelv. Tapi nggak nyangka juga gitu ya, matinya itu seperti itu. Karena transplantasi paksa itu guys. Kenapa sampai mati dan pada awalnya nggak berhasil? Karena Kenzo Suga ya manusia.
Itu tangkepan Ana guys ya. Apalagi sebelumnya sudah ada pengorbanan juga yang Kenzo Suga lakukan demi bisa berubah menjadi Kamen Rider baik kan. Semoga juga kalian masih ingat yang itu ya, dimana setelah perubahan menjadi Kamen Rider, tangan Kenzo Suga kan langsung diperlihatkan mengalami keriput hebat akibat perubahannya. Jadi tubuhnya itu udah agak limit juga gitu ya. Makanya dia itu ada project untuk membuat manusia immortal waktu itu. Ini tubuhnya itu udah limit. Plus udah sekarat juga karena kalah di pertarungan si Valen Frappe Custom. Diguna-guna sama si Nyelf. Padahal mereka dulu sahabatan banget. Ini juga katanya sekalian menjawab keinginan Kenzo Suga yang ingin menciptakan makhluk terkuat. Ya dengan Kenzo Suganya sendiri. Terwujud bisa dibilang ya, atau dalam tanda kutipnya ya. Yang bikin Ana sedikit aneh guys ya. Pas orang-orang ditembakin peluru hipnotis, kan ditembakinnya itu jelas pakai si Baik Magnumnya. Tadi Ana mikir, ya itu sih gimana modifikasinya Nyelf ke Baik Magnum dong ya. Kalau Keisha ditembakin dari tangan Granyuto-nya ya mungkin ini bisa lebih jelas aja gitu soal kemampuan hipnotis dari si Granyuto-nya. Tapi kan ini nembak itu pakai Baik Magnum. Ya ini kita anggap iya aja deh ya. Biar Baik Magnumnya juga nggak mubazir ya. Dan karena sosok yang dikuaknya adalah Kenzo Suga, dengan dia yang dipersenjatai dengan Baik Magnum, bikin penampilannya lebih klop juga. Karena semasa hidupnya menjadi Kamen Rider baik kan ya dia itu pakai Baik Magnum. Ya begitulah guys ya. Ana buka juga sekarang guys ya. Berarti soal ini lagi-lagi benar soal pembahasan spoiler highlight waktu itu. Semua spoilernya benar. Semua. Dari Rango yang dikalahin sama Master Gabu, Jeep jadi baki-baki stick, Fram debut jadi arah mode-mode dan ngalahin si Grota, sampai spoiler paling terakhir itu Kenzo Suga yang akan bangkit kembali bisa dibilang sebagai zombie dan berubah menjadi Kamen Rider dengan mata merah. Bener semua guys. Yang ngerinya, spoiler ini tuh udah muncul pas Gabu itu masih di periode episode 20-an. Pas awal-awal Bitter Gabu itu baru muncul ya. Sudah sejauh itu ada orang yang tahu gitu ya, sudah sampai sejauh mana sih cerita Gabu ini tuh berjalan ya. Berarti ya bener gitu ya, udah pasti mereka juga udah beres syuting di balik layarnya. Dan mungkin sekarang ya syuting Kamen Rider Zetsu itu udah nyampe belasan episode juga ya bisa guys. Makanya Ana itu nanya ke kalian, kalau ada spoiler-spoiler highlight cerita kayak kemarin lagi, apakah mau dibahas atau tidak? Karena takut sedikit ngerusak experience aja gitu. Karena Gabu ini kan udah di paruh akhir-akhir cerita guys ya. Ya dimana kemarin juga sempat bocor juga di suatu MV ya, MV-nya Shake It Off. Jadi kayak memperlihatkan beberapa potongan klip yang kira-kira akan menjadi bagian akhir dari si cerita Gabu ya. Apakah kita bahas nanti ya? Nanti aja guys ya, kita bahas sekarang ini dulu aja ya. Walau tanpa nonton video Ana juga beberapa dari kalian ya mungkin pasti udah tahu ya, karena udah pasti beredar juga di media sosial ya. Walau tanpa Ana bahas sih spoiler highlight-highlight itu. Tapi soal ini tetap Ana tanyakan juga ke kalian biar sama-sama enak ya. Kemarin juga udah rame berdebat soal siapa identitas dari si jubah hitam ini kan ya. Jadi ada 3 kandidat yang Ana tangkap ya. Ada yang bilang itu tuh Pak Shioya ya, yaitu sisounya si Bang Yanto. Terus ada yang bilang Pak Magen juga balik lagi. Dan gak sedikit juga yang bilang itu tuh Kenzo Suga. Sampai melihat ciri-cirinya yang katanya Kenzo Suga itu kidal ya. Nah sekarang sudah terjawab guys ya. Ana juga udah jelaskan asal-usulnya gimana, kenapa bisa kembali, disertai dengan tambahan beberapa pendapat. Jangan lupa kalian komentar juga soal ini. Langsung aja kita lanjut ke fight-nya guys. Inilah pertama kalinya trio rider utama di Gabu berubah bersama-sama. Dan pertama kalinya juga mereka berubah ke bentuk terkuat masing-masing. Nanti kayaknya di Summer Movie juga ada nih scene berubah 3-an jadi final form masing-masing kayak gini ya. Sementara itu Kenzo Suga berubah menjadi Kamen Rider baru ya. Bukan Kamen Rider baik guys ya, kan udah pakai belt Bitter Gabu. Di sini dengan menggunakan Gochizo baru juga, Kenzo Suga yang ini berubah menjadi Kamen Rider Bitter Gabu Marble Break Cookie Form. Ya inilah yang sesuai spoiler guys ya, Bitter Gabu dengan mata merah. Dan bisa jadi Bitter Gabu inilah yang paling kuat sejauh ini di antara Bitter Gabu yang lain atau sebelumnya. Di fight inilah juga kita bisa melihat Nyelf beraksi cukup banyak. Dari yang kocak pas dia itu ngelempar Bang Yanto bareng-bareng sama si Bitter Gabu guys ya. Dan dia juga yang bikin kubangan racun pas mau dihajar sama Soma. Udah kayak Kuchiyose lah kalau di Naruto itu ya. Fight di sini rada apa gitu menurut Ana. Glutnya itu sambil dikejar-kejar sama huruf ya, apa banget kan? Dan untuk Bang Yanto, dia itu terkena tembakan hipnotis dari si Bitter Gabunya. Sebenarnya ada usaha melawan dari Bang Yanto agar dia itu tetap sadar setelah tembakan pertama ya. Tapi di usahanya dia ini malah ditembakin lagi sampai beberapa kali dan membuat pikiran Bang Yanto itu ya udah kacau. Alhasil Bang Yanto ya menjadi tidak terkendali dan malah menyerang Soma dan Lakia atas suruhannya si
Kenzo Suga yang ini. Syukur Soma tahu ya kalau Bang Yanto ini ya terkena hipnotis, bukan tiba-tiba berbalik kubu dengan kesadaran penuh dan jadi musuh. Di preview episode berikutnya kita bisa melihat ini seperti yang ada di dalam pikirannya si Bang Yanto ya, di mana ada sisi baik dan sisi jahatnya dia yang mencoba menarik Bang Yanto untuk tetap dihipnotis seperti ini atau mau lepas dari hipnotis ini. Selain itu juga wujud utuh Granyoto Nyelv juga akan keluar. Kita lihat nanti fight-nya itu bakalan seperti apa. Dimana ya bentuknya utuh si Granyoto Nyelv ini tuh bersenjatakan panah ya. Dimana sepertinya juga Nyelv juga masih punya kemampuan utama di racunnya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu mengenai si bapak pemilik toko cemilan. Tenang, Ana selalu bahas per segmen guys ya, biar kalian itu enak nikmatin pembahasannya. Jadi nggak ngikutin episodenya yang agak loncat-loncat ya. Jadi di sini Ana tuh udah rangkai-rangkai lagi lah. Dari dulu kan ya memang seperti itu. Tadi kan Soma itu udah belanja guys ya ke tokonya si bapak. Sementara itu Bang Yanto itu masih sibuk menginvestigasi dan mencari orang-orang bermarga Michiru dalam rangka membantu Soma untuk menemukan keluarga ibunya di dunia ini. Berawal dari Bang Yanto yang berkunjung ke alamat yang bersangkutan, ternyata si bapak itu tinggal di rumah kosan gitu ya. Dikabarin sama ibu-ibu yang rumahnya itu sebelahan kalau si bapak itu lagi kerja jaga toko. Disamperinlah tokonya sama si Bang Yanto setelah dikasih tahu alamatnya sama si ibu yang tadi. Gacha banget di sini, orang yang hendak diinterview sama Bang Yanto perihal Inoue Michiru ini adalah si bapak penjaga toko snack langganan Soma. Dimana sebelumnya Bang Yanto sama si bapak ini juga sudah berkenalan kan di episode kemarin. Ternyata nama si bapak ini adalah Inoue Masaru. Hidamari itu nama tokonya. Jadi dikoreksi lagi guys ya. Jadi nama si bapak ini tuh bukan bapak Hidamari, tapi Inoue Masaru. Si bapak ini belum ngasih tahu namanya ke Bang Yanto, tapi Bang Yanto itu udah tahu duluan. Ini karena hasil penyelidikan Bang Yanto yang udah pasti, udah survei-survei dan cari tahu lebih profil orang-orang yang bersangkutan dan diduga berkaitan dengan si Inoue Michiru. Itu tangkapan Ana. Ditanyain sama Bang Yanto, si bapak Masaru ini apakah pernah kehilangan anggota keluarga nggak 20 tahun lalu? Jawabannya pernah, yaitu adiknya yang bernama Inoue Michiru. Udah dapet udah ini Bang Yanto ya. Mau makin tambah jelas lagi, diperlihatkan foto Inoue Michiru saat dia itu masih kuliah. Wajar fotonya jadul, hilangnya kan udah 20 tahun lalu. Kalau lihat foto, ya udah, ini mah sesuai banget sama mamanya Soma. Terakhir kali sebelum diculik, ibunya Soma ini tuh hendak berangkat ke kampus dan setelah itu hilang dan gak balik-balik lagi. Berarti saat diculik, usianya itu relatif muda. Dan ngenesnya masih muda nih ya, masih usia kuliah. Udah diculik dan dinikahkan paksa sama entitas yang bukan manusia. Gak lama setelah itu mengandung lagi. Ya ampun ngenes banget pak. Dideskripsikan juga ya kalau ibunya Soma ini, si Inoue Michiru itu suka dengan berbagai macam snack dan makanan manis. Sama seperti Soma, sama banget. Ingat kan, pas Soma itu kecil dan ibunya itu disekap kayak di kastilnya Stomach Family itu lah ya. Dan ibunya Soma itu kan selalu dengan ceria menceritakan berbagai macam makanan dan snack yang ada di dunia manusia. Inilah yang menginspirasi Soma dan membangkitkan rasa penasaran dia terhadap makanan-makanan tertentu yang ingin dia coba. Bahkan guys ya, ibunya Soma aja sampai gabung ke klub pencinta cemilan di kampusnya. Sampai segitunya loh. Sampai ada yo klubnya ya pencinta makanan manis atau snack ya. Bukan cuman soal suka cemilannya aja ya yang Ana lihat nurun ke si Soma, tapi sikap cerianya juga. Itu dia. Yang makin bikin kasihan, si Pak Masaru dan papa mamanya itu selalu percaya, masih percaya kalau Inoue Michiru itu masih hidup dan suatu saat itu bakalan balik. Padahal udah jadi hitopres dan mati kan. Bahkan kedua orang tua Masaru dan Michiru itu meninggal saking stresnya mikirin si Michiru yang hilang entah kemana dan gak balik-balik. Dan menyisakan Pak Masaru ini seorang diri. Aduh, mau nangis ada pak. Aduh. Hidup seorang diri dan hanya menjadi penjaga toko snack. Tapi si Pak Masaru kalau gak salah udah married dan udah punya anak ya kalau gak salah ya. Yang pas awal-awal Soma datang ke tokonya kan ada tuh istri sama anaknya. Iya deh, kayaknya udah ada istri sama anak deh. Yang berarti Soma ini ponakannya si Pak Masaru dong ya. Dan di akhir percakapan ini ya Bang Yanto moto fotonya si Inoue Michiru yang diperlihatkan Pak Masaru guys ya. Jadi Bang Yanto itu ya foto dengan HP-nya. Siapa tahu suatu saat nanti mau diliatin ke Soma di waktu yang tepat. Soma belum tahu ya soal ini ya. Bang Yanto yang pertama kali tahu. Ana yang nonton juga jadi ikutan gundah ini ya. Karena pasti ya
kan nggak segampang itu gitu nyeritain ke Soma serta-merta ya. Syukur Bang Yanto juga cukup dewasa, dia pasti juga mikir dulu ya, mulutnya nggak seember itu. Soma juga kan pasti kan kaget gitu ya, ternyata si bapak yang sering gua kunjungin tokonya itu paman gua. Soma sendiri aja bilang, dia itu takut. Nah, apalagi ini kan ya sama orang yang bersinggungan gitu ya, bukan orang asing lagi. Terus Ana juga agak gelisah bercampur kasihan nih sama si Pak Masaru ya. Andai diceritain semua ya waktunya, ternyata dia itu relate sama Soma, tahu juga ya akhirnya dengan kematian adiknya, yang otomatis juga tahu soal Granyuto dan lain-lain, dan juga tahu identitas Soma. Apakah dia itu nggak shock? Jadi kasihan gitu aneh ya tiap lihat muka si bapak ini. Di balik senyum tulusnya melayani pelanggan termasuk Soma, ternyata ada masa lalu akibat kehilangan yang begitu pahit. Jadi tobat lu pada yang bikin rumor kemarin si bapak ini final boss. Ya kali Pak, orang menderita dibilang final boss. Aduh, kesel Pak. Berarti ini sesuai prediksi kita di awal-awal banget ya, pas si bapak ini muncul dan punya banyak screen time. Jadi ternyata dia itu relate dengan ibunya Soma, yaitu Inoue Michiru. Jadi silakan Bu Junko Komura, ditunggu konklusi bagian ini seperti apa. Semoga ya tetap berakhir dengan manis walaupun ada nyesek-nyeseknya ya, biar terasa manusiawi juga ya, biar terasa logis juga. Anu udah siap nangis lah sama konklusinya nanti kayak gimana ya. Sudah benar-benar menyiapkan diri lah pokoknya ya untuk bagian ini. Semoga ya bisa sebagus konklusi saat relasi Bang Yanto dan Soma itu naik turun waktu itu. Karena kan ini lebih ke dramanya lah bisa dibilang ya. Yang Anda lihat sih di preview nanti si bapak ini bakalan lebih terlibat lagi dan jadi salah satu korban Granyuto. Dan mungkin harus diselamatkan oleh Soma ya. Soalnya terlihat dia itu ada sama beberapa orang dan juga ada si Sachika di situ. Mungkin dari situ bisa jadi awalan secara perlahan untuk masuknya itu kayak gimana. Yes, itu dia pembahasannya guys ya. Dan soal Jeep yang makin depresi, ya udahlah, nggak usah dibahas ya. Yang masih ditenangin sama Lisel, disikatin belt beater gabunya, ya udahlah, nggak usah terlalu dibahas ya. Tinggal menunggu kematiannya aja kapan ini sih ya, si Boti ya. Kita tungguin aja ya, soalnya screen time dia udah kebanyakan dan juga plot armornya ya berasa tebal banget. Ya udah, gitu aja, diskusi aja mengenai poin-poin pentingnya. Jadi highlight pembahasannya ya ada dua aja di episode ini, yaitu Kenzo Suga bisa dibilang yang kembali lagi sebagai zombie, dan juga sudah difusion sama Granyuto tadi yang punya kemampuan hipnotis. Dan kedua soal si Bapak Inoue Masaru ini ya. Akhirnya sudah terungkap siapa dia dan juga relasinya apa. Ternyata dia adalah kakaknya ibunya Soma. Begitu guys. Dah, terima kasih banyak semuanya yang sudah menyimak. Sekali lagi, penuhkan kolom komentar, tenggelamkan komen judul guys ya. Dah, Ana mau gacha Gundam dulu. Gitu aja ya, like, share, subscribe, bye-bye.